Halo teman-teman semua, balik lagi di series Anakin untuk pemula. Di video sebelumnya kita udah bahas soal trigger note. Di video kali ini kita bakal bahas soal flow note. Kita bakal bahas apa itu flow note dan juga note-note apa saja yang tergolong sebagai flow note. Oke, apa itu flow notes di Anakin? Jadi flow notes ini adalah komponen penting di dalam Anakin yang dia fungsinya itu untuk mengontrol aliran data dan logika dalam workflow. Jadi automation itu ya sebenarnya dia aliran data ya. Kalau di Anakin itu bentuknya dari kiri dan ke kanan. Jadi data itu mengalir dari kiri ke kanan. Atau kalau misalnya automation tools lain, dia datanya itu ngalir dari atas ke bawah. Nah, flow node ini fungsinya untuk mengontrol aliran data dan logika. Oke, ada 4 node yang bakal kita bahas. Kita bakal bahas soal loop over items, ada wait node, if node, dan juga ada switch node. Oke, kita bahas node yang pertama dulu ya, yaitu loop over items node. Oke, jadi loop over items node ini memungkinkan kita untuk memproses data secara berulang dalam batch yang terkontrol. Jadi memang fungsi utamanya itu untuk membagi data menjadi batch yang lebih kecil dan memproses setiap batch secara berurutan. Nanti di loop over items ini kita bisa set berapa ukuran batch-nya. Nah, ini cocok banget kasus penggunaannya untuk memproses dataset yang besar atau ingin menghindari adanya API rate limiting atau operasi yang membutuhkan kontrol lain. Oke, mungkin biar lebih kebayang kita langsung aja ke Anakin-nya ya. Oke, sekarang di sini gue punya ada 10 item data dummy ya, dummy order gitu. Di sini gue bakal cari namanya loop over items. Oke, nah di sini kita bisa set nih batch size-nya ya. Ini mungkin gue kasih contoh 2 gitu ya. Nah, ini biar kelihatan prosesnya, ini gue harus kasih node weight. Nanti kita bakal bahas juga untuk node weight ya. Oke, kita set dulu ya, kita setting dulu. Kasih ke sini, ini balik lagi ke sini. Oke, node weight-nya mungkin 2 detik aja ya, biar kelihatan. Oke, nah ini apa yang terjadi, kita coba run aja ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa 10 items ini dibagi menjadi 2 items ya. Yang artinya dia akan jalan sebanyak 5 kali ya. Baru nanti dia akan masuk ke branch yang terakhir nih, branch-nya done. Contoh misalnya kita ganti batch size-nya jadi 5 ya. Kita ganti jadi 5. Kita coba tes lagi. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa itemsnya itu dikirim 5 items gitu ya. Sebanyak 2 kali. Kayak gitu ya. Jadi misalnya bayangin ya kalau misalnya punya 1000 data kayak gitu. Habis itu kita mau pakai API nih dari OpenAI misalnya. Nah, itu biasanya ada rate limit tuh. Kalau misalnya teman-teman langsung eksekusi 1000 ya, non-stop, nah biasanya bakal ada error. Nah, jadi kita bisa pecah-pecah ya, misalnya sekali jalan 100 gitu ya. Habis itu kita bisa nunggu kayak 1 menit gitu ya, atau 5 menit baru nanti jalan lagi. Nah, itu akan meminimalisir si API rate limiter. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke node yang selanjutnya ya. Di sini kita akan bahas soal wait node. Jadi wait node ini memungkinkan kita untuk menunda eksekusi workflow hingga kondisi tertentu terpenuhi. Ya memang fungsinya ya hanya untuk menunggu gitu ya. Hanya untuk memberikan jeda saja. Nah, untuk modenya ada time interval. Kita bisa pilih mau berapa detik, mungkin 10 menit, berapa jam, atau berapa hari, itu kita bisa set ya, time interval. Atau kita bisa definisiin spesifik gitu ya. Kita bisa set misalnya di bulan Desember tahun sekian, itu kita bisa langsung set. Atau kita bisa juga set menggunakan webhook call ya. Kita tunggu sampai ada webhook yang terpanggil gitu ya. Kita balik lagi ya, kita buka nih untuk wait node-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ada settingnya. Kita bisa set time interval atau kita bisa spesifikin ya. Kita bisa detailin waktunya atau ada on webhook call atau ketika form is submitted. Kayak gitu ya. Nah, ini ada beberapa fungsi yang bisa kita pakai. Ya, kalau yang time interval kita bisa set ya, mau berapa detik, menit, jam, atau hari. Atau kita bisa set kalau misalnya waktu ya, kita bisa pilih
tanggalnya. Kalau webhook ya di sini nanti bakal ada beberapa form yang perlu diisi ya. Mungkin authentication ya, metodenya apa, apakah get, post, kemudian respon code-nya kayak gitu-gitu ya untuk web call atau ketika form di submit. Nah biasanya sih kalau gue seringnya pakai yang time interval ini. Oke, sepertinya cukup ya untuk wait node-nya. Sekarang kita lanjut ke node selanjutnya, yaitu adalah if node. Nah if node ini memungkinkan kita untuk membuat percabangan dalam workflow berdasarkan kondisi tertentu. Jadi fungsi utamanya itu mengarahkan aliran data ke salah satu dari dua jalur ya, berdasarkan kondisi boolean ya, atau true atau false. Nah kondisi yang didukung ya, ini lumayan banyak ya. Kita bisa pakai sama dengan, lebih besar dari ya, atau operator logika kayak and dan or. Ini kita bisa pakai di node if. Nah outputnya itu nanti bakal ada dua jalur nih, yaitu jalur true dan ada jalur false ya. Kalau bisa kita lihat di sini ilustrasinya, ada input data, habis itu kita ada if node, kemudian nanti bakal terbentuklah ada dua jalur ya, true dan false, yang artinya jika true ya maka kondisi yang kita definisikan itu terpenuhi, jika tidak maka akan masuk ke jalur yang false. Oke, langsung aja kita cobain if node-nya. Oke ya, di sini kita delete aja. Kita cari if node. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa kondisinya bisa banyak ya. Kita bisa tambahin beberapa kondisi di sini. Ada operasi and dan or-nya juga. Nah, ini kita bisa set untuk kondisinya. Oke, mungkin misalnya di sini gue punya data dummy ya. Oke, mungkin gue bakal pisahin nih status yang complete dan yang tidak. Nah, ini kita bisa drag and drop aja nih statusnya. Oke. Kemudian kita bisa pilih pembandingnya ya, atau kondisinya. Kalau string ya ada banyak, ada exist, does not exist, is empty, is not empty, dan sebagainya. Kalau number ada is equal, is greater than, is less than, ada waktu, boolean, array, dan object. Oke, untuk case kali ini gue bakal set ya si statusnya. Jika statusnya itu is equal to, di sini ada completed ya, kita copy aja. Oke. Jika statusnya completed, maka akan masuk ke jalur yang true. Jika tidak, maka akan masuk ke jalur yang false. Sekarang kita coba execute. Nah, kita bisa lihat ya. Di sini ada true branch yang isi datanya adalah data order dengan status complete. Oke, kemudian kita lihat yang false branch. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada statusnya pending, ada ship, ada cancelled, ada processing. Kayak gitu ya. Tidak ada status yang value-nya complete. Oke, nah jadi si if node ini dia akan membuat dua cabang, yaitu cabang yang true dan cabang yang false. Oke, segitu aja untuk yang if node. Kita lanjut ke node yang selanjutnya, yaitu adalah switch node. Oke, nah bedanya apa? Sebenarnya mirip-mirip ya. Cuman di switch node ini kita bisa atur kondisinya itu lebih dari dua. Kalau yang if node tadi kan cuman dua ya, true atau false. Nah kalau switch node ini dia kayak nggak terbatas kayak gitu. Kita bisa bikin branch sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau misalnya kita punya kondisi yang kompleks gitu ya, ada beberapa kondisi dan actionnya beda-beda. Nah switch node ini lebih cocok dibandingkan dengan si if node tadi. Oke, sebagai contoh kita langsung ke Anakin-nya. Kalau sebelumnya kita if kita ngecek statusnya complete atau tidak ya. Nah sekarang kita bakal cek dulu ya, ada apa aja sih status yang ada di ordernya. Ada complete ya, kemudian ada pending, dan juga ada ship, ada cancel, dan ada processing. Oke, mungkin gue bakal bikin jadi 3 branch dulu ya. Ada complete, kemudian ada pending, sama ada ship kayak gitu ya. Oke, sekarang kita coba. Ini kita hapus saja. Kita cari switch node. Kita gabungin switch node. Oke, di sini gue bakal drag and drop ya beberapa data. Sini gue bakal drag si statusnya ke sini. Oke, di sini kita bisa tambahin statusnya complete. Kita bisa rename nih. Output name-nya misalnya is complete. Kita bisa tambahin lagi nih. Kita drag and drop lagi statusnya. Oke. Equal to pending misalnya, kita namain is pending. Oke, kita tambahin lagi bisa, kita drag and drop aja statusnya, kita kasih shape ya. Oke, kita rename
is ship. Oke, mungkin kita tambahin lagi lah, nggak apa-apa ya. Kita tambahin drag and drop status lagi, kita kasih value-nya processing. Oke, kita rename outputnya is processing. Sekarang kita coba execute. Nah, kita bisa lihat ya, di sini kita punya 4 branch nih. Ada is complete, is pending, ya, is ship, dan juga ada is processing. Ya, kalau kita lihat di sini, nah ini ada 4 branch nih. Ada branch complete ya, is pending, is ship, dan is processing. Nah, dan pastinya datanya dibagi-bagi ya. Ini ada yang is complete 5 items, is pending 2 items, is ship 1 item, dan is processing 1 item. Jadi kalau misalnya teman-teman punya lebih dari 2 kondisi, ya teman-teman bisa pakai switch. Kalau misalnya cuma 2, ya bisa pakai if not, Tapi ya kalau misalnya teman-teman mau pakai switch, misalnya di kemudian hari mungkin aja bakal ada root tambahan ya, atau branch tambahan, ya teman-teman bisa pakai switch ya, walaupun cuma 2. Jadi memang bebas sih ya untuk switch node ini, teman-teman bisa tambahin sebanyak apapun routing rootnya kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk materi kali ini ya. Kita udah bahas soal looping ya, loop over items, kemudian wait node, if node, dan juga switch node. Nah teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa subscribe dulu channel ini ya. Nanti kita bakal lanjutin lagi untuk series Enaccend untuk pemula ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.